Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sobat semua, kali ini kita akan langsung ke tema pembahasan kali ini, yaitu tentang penyebab dan solusi, ya. Kenapa terkadang kita jumpai telur-telur dalam petarangan itu tidak bisa menetas secara sempurna. Misal dari 15 butir telur hanya 7 atau 8 telur saja yang bisa menetas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang penyebab kenapa telur kemudian tidak bisa menetas dengan sempurna dan kemudian solusinya. Jangan di skip supaya nanti teman-teman langsung bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Menurut versi saya teman-teman dan sahabat semua, hanya ada dua penyebab ya, kenapa kemudian telur-telur yang ada dalam petarangan kita setelah diengerami oleh indukannya kemudian tidak bisa menetas dengan sempurna. Yang pertama sekali adalah faktor karena mungkin ya, indukan entok ini adalah indukan yang tidak dibuahi oleh pejantan. Bisa jadi meskipun ada pejantan dalam kandang entok kita, tetapi jumlah pejantan tidak sebanding dengan jumlah indukan yang ada. Ini juga akan berpengaruh. Misalnya nih, hanya ada satu pejantan dalam kandang sementara indukannya ada 20 atau mungkin 25 ekor. Ya, otomatis nanti ada salah satu indukan entok yang pasti tidak dikawini, ya. Nah, indukan entok yang tidak dikawini atau tidak dibuahi oleh pejantan tentu saja hanya akan menghasilkan telur-telur infertil, ya. Nah, kalau telur infertil maka otomatis dia tidak akan pernah bisa menetas meskipun diengerami oleh indukannya. Ya teman-teman, itu adalah salah satu penyebab pertamanya. Dan kemudian faktor kedua yang menyebabkan kenapa telur-telur entok yang sudah diengerami oleh indukannya kemudian tidak bisa menetas dengan sempurna, yaitu karena faktor letak petarangan yang tidak tepat. Salah satu contoh letak petarangan yang tidak tepat adalah ketika kita tempatkan petarangan ini atau tempat bertelur entok ini di lokasi yang cenderung lembab. Misalnya nih teman-teman dan sobat semua, seperti yang kita lihat di depan layar kaca kita, ini adalah salah satu petarangan saya atau petarangan entok saya yang saya letakkan di bawah permukaan tanah sekelilingnya. Sehingga ketika musim hujan tiba teman-teman dan sobat semua, air ini bisa mengalir dari arah sini menuju ke petarangan, sehingga nanti akan mengendap ya, akan mengendap di dekat lokasi tempat mereka bertelur atau petarangan. Nah, di sini ya. Nah, jadi sebisa mungkin kita letakkan petarangan ini jangan sampai di lokasi-lokasi yang lembab. Karena lokasi yang lembab ketika kita letakkan petarangan di situ tentu saja akan sangat berpengaruh kepada tingkat penetasan dari telur-telur entok yang diengerami. Ya, ini sudah saya buktikan teman-teman dan sobat semua. Nah, ini makanya petarangan ini saat ini kosong. Kenapa? Karena memang saya tidak perbolehkan entok-entok saya bertelur di sini. Setiap mereka bertelur di sini pasti saya angkat dan saya pindah. Ya, karena sudah saya coba dan hasilnya ketika mereka bertelur di sini, karena memang ini adalah lokasi terendah, yang mana lokasi ini adalah lokasi jadi endapan atau tempat terakhir dari kumpulan-kumpulan air ini yang mengakibatkan petarangan menjadi lembab, sehingga entok-entok saya kemudian larang untuk bertelur di sini ya teman-teman. Meskipun ada juga yang bandel tetap masih bertelur di sini, tetapi setelah 1, 2, 3 kali pasti akan saya angkat ke sebelahnya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk menghindari apa? Untuk menghindari gagal menetas. Karena kalau kita pertahankan saja kita akan rugi teman-teman. Karena setiap entok ini bertelur di sini tentu saja tidak bisa menetas dengan sempurna. Setelah saya pelajari, oh ternyata rupa-rupanya karena lokasinya yang lembab
Ya, jadi kalau lokasinya lembab, teman-teman dan sahabat semua, jangan sekali-kali menaruh atau meletakkan petarangan di lokasi yang lembab, karena sangat berpengaruh sekali kepada tingkat penetasan dari telur-telur entok kita. Kalau telur entok kita tidak bisa menetas, maka kita sendiri yang akan rugi, teman-teman dan sahabat semua. Kemudian berbicara tentang solusinya. Jadi solusinya bagaimana ya agar telur-telur yang sudah diengerami oleh indukan entok ini bisa menetas dengan sempurna? Solusi pertama. Nah, solusi pertama yang harus kita lakukan setelah kita tahu penyebabnya adalah karena ukurannya tidak ideal antara pejantan dengan betinanya, yaitu tidak seimbang ya, 1:20 bahkan 25, maka kita harus menambah pejantannya. Nah, kira-kira ditambah berapa pejantan yang harus kita tambah di kandang entok kita? Ya tergantung populasinya. Yang penting kita harus paham terlebih dahulu ukuran idealnya. Ya, perbandingan ideal itu harus 1:5. Ya, setidaknya 1:5. Satu pejantan untuk 5 betina. Jangan kemudian terlalu banyak betinanya ya teman-teman. Karena kalau terlalu banyak betinanya, kemungkinan besar indukan-indukan entok kita tetap bisa bertelur, tetapi hanya menghasilkan telur-telur yang infertil. Ketika kita hanya bisa mendapatkan telur-telur yang infertil, maka kita sendiri yang akan rugi. Telur-telur itu akan tetap diengerami, tetapi tidak akan pernah menetas. Ya, kita pasti akan rugi ya teman-teman. Nah, itu adalah solusi pertama, yaitu kita harus tahu perbandingan yang ideal antara pejantan dengan betinanya. Jadi kalau kita misalnya punya 20 ekor indukan misalnya, maka kita harus punya 4 pejantan setidaknya teman-teman dan sahabat semua ya. Nah, untuk solusi kedua, kita akan kasih lihat dan kasih contoh langsung supaya nanti teman-teman bisa mencontohnya di rumah ya. Teman-teman dan sahabat semua, di depan layar kaca kita ini ada seng warna merah, ini adalah petarangan. Nah, petarangan ini dijamin sangat-sangat aman dan sangat nyaman sekali teman-teman untuk entok-entok saya itu bertelur ya, karena petarangan ini berada di atas permukaan tanah sekitar 30 cm ya. Jadi 30 cm dari permukaan tanah ini barulah ketemu lantai petarangan, sehingga sangat-sangat aman sekali teman-teman dan sahabat semua, aman dari kelembaban. Nah, yang bikin amannya lagi teman-teman dan sahabat semua, jadi setiap pintu petarangan ini saya buat safety ya, untuk menahan cipratan atau percikan air hujan yang datang dari atas, karena di atas itu kucuran air yang mengalir dari seng ya teman-teman ya. Nah, sehingga ketika nanti hujan ataupun badai datang, maka telur-telur yang berada di dalam petarangan ini akan aman ya dari percikan air hujan, karena sudah ditahan oleh pintu penutup, meskipun tidak menggunakan baja, meskipun hanya menggunakan sehelai plastik, tetapi sudah sangat-sangat aman. Inilah safety sederhana, tetapi akan bisa menciptakan hasil yang sangat luar biasa. Nah, terbukti teman-teman dan sahabat semua, setelah saya menggunakan teknik ini teman-teman ya, entok-entok saya alhamdulillah bisa bertelur dengan nyaman, dan hasil tetasannya juga 99%. Dan itu bisa dibuktikan. Sangat berbeda sekali ketika kita tempatkan di lokasi yang lembab ya. Kalau di lokasi yang lembab dulu, indukan entok ini tidak pernah bisa menetas dengan sempurna. Jadi misalnya ada 10 butir saja, itu paling yang ditetaskan cuma 5 atau 6. Nah, ini alhamdulillah dari 13 butir ya, yang menetas 12 dan sisa 1. Kita lihat sisanya ya. Nah, sisanya cuma ini ya, cuma 1. Berarti boleh dikatakan 99% dengan cara ini entok-entok atau telur entok kita bisa menetas dengan sempurna teman-teman dan sahabat semua. Bisa kita lihat, bisa kita cek ya. Ini adalah anak-anak entok yang mungil-mungil dan baru saja menetas ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah 12 butir hari ini ya, berarti kita bisa lancar kalau seperti ini teman-teman dan sahabat semua. Jadi teman-teman dan sahabat semua, kesimpulan daripada video ini ada 2 penyebab ya, yang mengakibatkan kenapa kemudian telur-telur yang diengerami oleh indukan entok ini tidak bisa menetas, yaitu sesuai dengan apa yang sudah
saya sampaikan di awal tadi, diantaranya adalah faktor dari pejantannya, dan kemudian faktor yang kedua adalah dari tempat petarangan yang ditempatkan di lokasi yang tidak tepat. Nah, akhirnya teman-teman dan sahabat semua, saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.